Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini memasuki peringatan hari kematian Tuhan Yesus untuk merenungkan bagaimana kasih Allah kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami sapa Bapak Ibu saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus hari ini, yaitu yang terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 41. Demikian firman Tuhan, saya baca buat kita semua. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. 3 hari berturut-turut jemaat Tuhan telah mengikuti perjalanan salib Tuhan Yesus. Dan hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani disebut dengan anamnesis. Peringatan ini menjadi landasan bagi kita untuk mensyukuri keampunan dosa kita dan kehidupan yang dikaruniakan Allah bagi kita dengan Via Dolorosa atau jalan salib. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yesus di atas atau di bukit Golgota sebagai puncak sengsara Tuhan Yesus dari apa yang kita sudah ikuti selama 3 malam berturut-turut. Karena ini merupakan peristiwa yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa salib Yesus itu mengajak kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya kitalah yang harus menanggung penderitaan itu. Kematian Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenung bahwa kitalah yang seharusnya mati untuk dosa-dosa kita. Karena itu ini menjadi kesaksian kita yang utama dalam kehidupan kita. Ini menjadi suara iman kita. Setiap kala kita menikmati waktu demi waktu dalam kehidupan kita.
Setiap kali kita melewati hari demi hari dalam kehidupan kita, hendaklah setiap napas kita ini juga bersaksi bahwa kehidupan dan keselamatan telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ini boleh kita saksikan dalam relasi kita dengan sesama kita, dalam relasi kita, dalam peribadahan kita, dalam ketaatan iman kita kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus itu menggenapi kasih Allah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4, dia katakan begini: apa yang terutama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah disampaikan kepadaku. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Jadi yang pertama dan yang paling utama menjadi kesaksian kita bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena itu, mengingat kematian Tuhan Yesus membuat kita menjadi sungguh-sungguh mengenal diri kita. Penderitaan Tuhan Yesus mengajak kita, membuat kita sehingga kita sungguh-sungguh mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Dan seraya kita menyadari karunia Allah yang besar dalam kehidupan kita. Karena itu, lewat naskotbah kita hari ini, lewat pembacaan Injil Markus tadi, ada beberapa hal yang hendak ditegaskan lewat Injil ini. Yang pertama, bahwa Yesus mati adalah sebuah peristiwa, bukan legenda, bukan dongeng, bukan cerita fiksi, tetapi ada dalam sebuah peristiwa yang terjadi di atas dunia ini. Karena itu, nas kita ini merujuk pada waktu tertentu, dikatakan pada jam 12. Artinya bahwa benar dan sungguh-sungguh pernah terjadi. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jam 12 mestinya hari di mana sangat terik dan sangat terang. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa pada saat penderitaan Tuhan Yesus yang seharusnya terang, tiba-tiba menjadi gelap. Tatkala anak-anak sedang bermain di luar rumah, lalu kemudian tiba-tiba ada kegelapan. Tatkala orang-orang bekerja, tiba-tiba ada kegelapan. Dan itu lamanya, kalau menurut firman Tuhan ini, mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3, berarti ada sekitar 3 jam. Sehingga orang-orang Kristen menolak beberapa anggapan bahwa barangkali terjadi gerhana matahari. Jadi kalau kita membaca gerhana matahari yang paling lama yang pernah terjadi di dunia ini, paling lama itu 7 menit 28 menit, 28 detik. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh kitab Markus ini, bahwa kegelapan meliputi bumi mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 adalah peristiwa yang Allah nyatakan di dunia ini. Bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita dan memakai semesta alam ini menjadi alatnya untuk menyatakan kuasanya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kegelapan itu mewakili duka yang amat dalam, menggambarkan betapa pedihnya penghukuman, betapa pedihnya penyiksaan yang tak berperasaan itu.
Via Dolorosa yang sering diterjemahkan jalan salib itu bukan jalan salib, bukan jalan tol, bukan jalan yang tak berliku, bukan jalan yang tidak menurun dan menanjak. Tetapi Via Dolorosa itu adalah jalan yang sangat terjal. Bukan berarti bahwa struktur tanahnya demikian, bukan treknya yang terjal, tetapi bahwa perjalanan yang Yesus jalani sampai ke salib itu adalah jalan yang berliku dan sangat terjal. Coba kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita mencoba mencatat lewat Injil dalam Alkitab kita, bahwa Yesus ditangkap itu lewat tanda ciuman dari Yudas sekitar jam 23 malam atau jam 11. Lalu kemudian setelah Yudas mencium dia pertanda pengkhianatan itu, lalu kemudian dia dibawa ke hadapan Imam Hanas. 1 jam kira-kira di sana, lalu kemudian dari hadapan Imam Hanas dia dibawa ke hadapan Imam Kayafas. Dari hadapan Imam Kayafas dia dibawa ke hadapan Pilatus. Di sana diadili. Setelah beberapa lama di situ, lalu kemudian dikirimkan lagi, dibawa lagi ke hadapan Herodes. Setelah beberapa lama diadili di hadapan Herodes, tentu dengan teriakan, dengan sorak-sorai, bahkan dengan seruan salibkan dia, salibkan dia. Dari hadapan Herodes dikembalikan lagi ke Pilatus. Dari hadapan Pilatus kemudian dikembalikan lagi kepada masa itu. Kita bisa membayangkan orang yang sudah tidak tidur mulai dari jam malam hingga pagi itu. Kemudian dengan seruan-seruan yang penuh kebencian itu, dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini merupakan jalan yang terjal, yang mendaki, menanjak, kadang menurun, yang membuat siapapun yang melewati jalan itu pasti keletihan. Dan lalu kemudian penyalipan itu dimulai dari jam 9 pagi sampai ke jam 3 sore. Sehingga Alkitab mencatat kira-kira Yesus di atas salib itu sekitar 6 jam lebih. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi Alkitab mencatat bahwa penderitaan dan penyiksaan itu menjadi bentuk kasih Tuhan kepada kita yang harusnya kita tanggung, tetapi Yesus menanggungnya untuk kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus berkata dalam 1 Petrus 3:18, Kristus telah menderita untuk dosa-dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Walaupun ia tidak pernah berbuat dosa, tetapi ia telah mati untuk orang-orang berdosa seperti saya, seperti Bapak Ibu saudara-saudara, dan seperti kita semua. Karena itu ini menjadi dasar kita untuk mensyukuri betapa besar kasih Allah atas kehidupan kita. Bahwa Allah telah menggenapi janjinya. Bahwa Allah telah mengerjakan keselamatan ini bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, karena itu apa yang mau kita renungkan lewat khotbah dalam peringatan kematian Tuhan Yesus ini. Yang pertama, bahwa salib Yesus itu adalah bukti dari kasih Allah yang sangat besar. Bahwa salib Yesus itu di satu sisi adalah bentuk wujud bukti dari kasih Allah yang sangat besar. Dan di sisi lain, bahwa salib Yesus, kesengsaraan Yesus itu menggambarkan dosa kita, dosa manusia yang sangat besar. Karena itu nas khotbah ini ingin mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh percaya dan menghayati bahwa kematian Tuhan Yesus itu
menjadi sumber keampunan dosa bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dikatakan kegelapan dalam Injil Markus ini menggambarkan kegelapan hati manusia karena dosa itu. Tetapi Yesus telah mengalahkan kegelapan itu. Bahkan kematian itu adalah kegelapan yang sangat ngeri. Kegelapan yang tidak mungkin kita bisa pergi ke sana dan kembali lagi ke dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kitab Mazmur berkata, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut lagi bahaya. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang menyertai kita. Jadi salib Yesus itu sebagai bukti dari kasih Allah yang besar. Yang kedua, bahwa lewat kematian Tuhan Yesus membawa kita kembali kepada Allah. Lewat salib Yesus, Allah mengundang kita untuk hidup dalam pengampunan, untuk datang kepada kasih dan damai sejahtera yang diberikan Allah, yang dikaruniakan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu kematian Yesus itu menunjukkan pengampunan Allah yang besar atas dosa-dosa kita. Kenapa? Seruan Yesus di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani, itu menggambarkan bahwa dosa yang telah menyesatkan kita, membawa kita jauh daripada Allah. Dan karena itu Yesus menyerukan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini harusnya menjadi seruan kita, karena dosa kita membuat kita jauh dari Tuhan. Karena dosa membuat kita jauh tersesat. Tetapi oleh salib Yesus, jalan untuk kembali kepada Allah sangat terbuka lebar. Karena itu siapa yang berjalan di dalam salib Yesus, dia akan sampai kepada Allah. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia akan sampai kepada Bapa. Karena tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Salib Yesus itu menjadi jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, sesuai dengan topik minggu hari ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai bentuk, sebagai wujud, sebagai persembahan, sebagai korban yang sempurna, persembahan yang sempurna. Sebagaimana dalam tradisi perjanjian lama bahwa setiap kali manusia berdosa, dia harus memberikan persembahan penghapusan dosa. Dia harus menyerahkan itu kepada imam untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena itu Yesus menyerahkan nyawanya sebagai persembahan yang paling sempurna, yang menggenapi, melengkapi, menyempurnakan semua persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Karena uang tidak bisa membeli keselamatan. Harta yang kita berikan tidak bisa memberi keselamatan. Tetapi oleh kematian Yesus itu menyempurnakan semua persembahan kita kepada Allah. Karena persembahan yang paling sempurna adalah nyawa Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, kita perhatikan setelah Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya, lalu dikatakan dalam ayat 38, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu saudara-saudara,
berulang kali sudah saya sampaikan bahwa gereja kita ini itu mewakili bait suci di mana tirai terbelah dua. Jadi kita coba bayangkan bentuk bait suci yang ada di Yerusalem ketika itu, di mana ketika Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci itu terbelah dua. Jadi kalau kita bayangkan gereja ini, bagian teras itu disebut sebagai ulam, dan tempat duduk Bapak Ibu Saudara-saudara ini disebut sebagai hekal, tempat orang-orang kebaktian, tempat orang-orang beribadah. Dan yang di bagian altar ini itu kita sebut sebagai debir. Karena itu antara tempat duduk Bapak Ibu Saudara-saudara dengan altar ini ada penutupnya dan ada pemisahnya, yaitu tirai yang tebalnya kira-kira 3 inci. Jadi bisa kita bayangkan bahwa tirai itu tidak mungkin terbelah sendiri. Tidak usah 1 inci, sedangkan 1 milimeter pun kita akan sulit mengoyakkan kain itu kalau tidak benar-benar kain itu sudah menjadi rapuh. Jadi kain yang terbelah dua dalam nas ini tebalnya kira-kira 3 inci. Kalau 3 inci berapa sentimeter itu kira-kira? Saya bisa bayangkan itu kira-kira setebal, lebih tebal dari sandaran bangku Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebegitu tebalnya. Tetapi oleh kuasa Tuhan makanya disebutkan tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Bukan terbelah sendiri, tetapi ada tangan yang bekerja di situ membelah tirai itu sehingga tidak ada lagi pemisah antara tempat duduk jemaat, tempat duduk manusia dengan lambang kehadiran Allah di sini. Itu artinya bahwa lewat kematian Yesus membuka akses orang-orang berdosa untuk datang ke tempat yang maha kudus, tempat yang maha suci, tempat yang kita rindukan bersama, yaitu surga di mana Allah berada. Karena itu salib Yesus itu membuka tirai itu, menyingkirkan pemisah antara kita dengan Allah. Sehingga Yesus mengajarkan kita untuk berseru kepada Bapa, ya Allah, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sebagaimana letnan dan para perempuan dalam nas ini, setelah kita menerima keselamatan itu, merenungkan kematian Tuhan Yesus itu, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang akan membangkitkan semangat kita untuk kembali bersaksi. Sebagaimana letnan berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka bagaimana panggilan ini kepada kita? Supaya kita turut juga menjadi saksi-saksi atas keselamatan dan kehidupan yang Allah kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Artinya bahwa setelah kita mengimani kematian Yesus yang menghidupkan kita, kematian Yesus yang menyelamatkan kita, kematian Yesus itu kita bawa dalam tubuh kita setiap hari. Ya, kita bawa dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, bahkan setiap relasi kita dengan sesama kita menjadi kesaksian kita, menjadi ungkapan rasa syukur kita atas keselamatan dan kehidupan yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau mengikut Yesus tanpa bersyarat. Kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ada tulisan seorang teolog dari Jepang, Kosuke Koyama, dia katakan, no handle on the cross. Tidak ada gagang salib itu. Tidak ada pegangan salib itu. Karena itu salib itu tidak bisa kita tenteng, tidak ringan. Tetapi salib itu harus kita pikul karena itu berat. Karena itu dalam kehidupan kita,
Kita tidak mau berusaha menjalani kehidupan ini dengan santai, dengan menenteng saja. Tetapi kita memikulnya karena Yesus telah memikul itu untuk kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara tetap mengikut Yesus tanpa syarat. Bagaimanapun pergumulan kita, bahkan bagaimanapun sukacita kita, kita tunjukkan itu sebagai bentuk rasa syukur kita atas keselamatan yang kita terima dan bentuk kesetiaan kita kepada iman kita di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Pada hari ini kami kembali mengingat bagaimana keselamatan kami yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus benar-benar sempurna, telah menyelamatkan kami dan menghidupkan kami. Biarlah Tuhan setiap kami sungguh-sungguh merenungkan itu dan membawa kematian-Mu dalam tubuh kami setiap hari, sehingga kami juga nyata dalam kehidupan kami tentang kebangkitan, keselamatan, dan kehidupan yang telah Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami mengingat betapa dosa kami sangat gelap, tetapi Yesus telah mengalahkannya. Betapa dosa kami sangat berat, tetapi Yesus telah memikulnya bagi kami. Karena itu kami boleh bersuka cita, karena kami kembali boleh datang kepada Allah dan menjadi anak-anak-Mu. Karena itu Bapa di surga, biarlah lewat peringatan kematian Tuhan Yesus ini, kembali kami boleh bersuka cita bahwa kami telah menjadi orang-orang yang telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Kami tak perlu khawatir, kami tak perlu takut, dan kami tak perlu cemas. Karena setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami mau jadikan itu sebagai kesaksian, sebagai pujian, dan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kami percaya bahwa dosa kami telah diampuni, dan bahwa kami tidak hanya dalam dunia ini saja berpengharapan, tetapi kami menaruh bahwa kami akan bersama-sama dengan Allah, dengan Yesus Kristus di sorga kelak. Itu yang akan memberkatkan kami kembali kepada kehidupan kami setiap hari, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.